semuanya, untuk hari ini kita akan membahas mengenai hak dan hukum. Untuk materi ini saya kutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum yang disusun oleh Profesor Dr. Peter Mahmud Marzuki, SHMS LLM pada bab 4. Hak dan hukum. Dalam literatur berbahasa Inggris, kerap kali dikemukakan bahwa hak berdasarkan hukum atau legal right dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain. Menurut Patton, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Hal serupa dikemukakan oleh Sarah Worthington yang menyatakan bahwa legal rights sering dilawankan dengan moral right. Ia memberi contoh bahwa seseorang dapat mengharapkan dibayar oleh majikannya, dicintai oleh ibunya, atau diberi hadiah pada hari ulang tahunnya. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa di antara harapan itu terdapat hak berdasarkan hukum, yaitu hak seorang karyawan untuk mendapatkan bayaran dari majikannya. Apabila ia tidak dibayar, karyawan tersebut dapat menggunakan lembaga formal untuk membantu karyawan itu memperoleh haknya atas bayaran itu dari majikannya. Berlainan halnya dengan harapan untuk dicintai ibu atau hadiah ulang tahun. Apabila harapan itu tidak dipenuhi, tidak ada satu lembaga pun yang dapat memaksa terpenuhinya harapan itu. Namun, seseorang tersebut mempunyai hak moral untuk dicintai ibunya. Adapun harapan untuk mendapatkan hadiah ulang tahun, harapan itu tinggal harapan karena harapan demikian tidak diatur oleh hukum maupun moral. Sebagaimana Patton, Warrington juga menyatakan bahwa hak berdasarkan hukum ditetapkan oleh aturan hukum. Ia menambahkan bahwa di negara-negara dengan sistem civil law, hak berdasarkan hukum ditetapkan dalam kitab undang-undang. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem common law, hak berdasarkan hukum dapat diidentifikasi dari sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hak itu. Ia menegaskan bahwa apabila pengadilan menjatuhkan sanksi, hal itu berarti berkaitan dengan hak dan kewajiban secara hukum. Menurut Betham, hak tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh undang-undang. Dengan merujuk kepada pandangan Betham ini, J.G. Riddle memberikan ilustrasi bahwa apabila seseorang duduk di tanah dengan kelaparan untuk mengatakan bahwa ia mempunyai hak untuk makan tetapi tidak memperoleh apa-apa, berarti hak itu tidak mempunyai makna apa-apa. Untuk menyatakan bahwa masyarakat seharusnya mempunyai hak ini atau hak itu, sebenarnya hal itu merupakan angan-angan yang tak kesampaian atau windows dressing, karena pada kenyataannya mereka tidak memperoleh apa yang ditawarkan itu. Masih menurut Betham, hak adalah anak dari hukum. Dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata. Sebaliknya, dari hukum yang imajiner, yaitu hukum alam, timbul hak yang bersifat imajiner pula. Hak-hak alamiah benar-benar tidak masuk akal menurutnya. Betham berpendapat bahwa hukum yang nyata bukanlah hukum alam, melainkan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif. Menurutnya, hukum merupakan kehendak dari seorang legislator. Pengertian hak. Dalam pandangan teori berbasis hak merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri. Feinberg menempatkan betapa berharganya hak itu. Mengapa hak itu ditempatkan sedemikian berharga? Perlu dikemukakan pengertian hak. Pengertian hak dapat dijumpai dalam teori mengenai hakikat hak. Menurut Lord Lloyd of Hampstead and MDA Freeman, terdapat dua teori mengenai hakikat hak, yaitu teori kehendak yang menitik beratkan kepada kehendak atau pilihan, dan yang lain teori kepentingan atau teori kemanfaatan. Kedua teori tersebut berkaitan dengan tujuan hukum dan penyalahgunaan hak. Tujuan hukum. Menurut Lering, tujuan hukum bukanlah melindungi kehendak individu, melainkan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu, ia mendefinisikan hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara, karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Hanya memilihnya mana yang harus dilindungi
dan mana yang tidak. Penyalahgunaan hak. Kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu kontradiksi interminis, atau setidaknya satu istilah yang mengandung kerancuan berpikir atau dubious. Macam-macam hak. Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara, dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisinal dan hak derivatif. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak dasar dan hak politik. Hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak dasar yang bersifat klasik dan hak dasar sosial. Dilihat dari segi keterkaitan antara hak itu dan kehidupan masyarakat, terdapat hak privat yang terdiri dari hak absolut dan hak relatif. Di samping itu, masih terdapat sejenis hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat, yaitu privacy. Dapat disimpulkan bahwa hak menurut legal rights dibedakan dari hak moral atau harapan lainnya, dengan ciri utama bahwa hak hukum dilindungi dan ditegakkan oleh lembaga formal. Perspektif ahli seperti Patton, Warrington, dan Bentham menekankan bahwa hak-hak hukum harus diatur oleh legislasi nyata, bukan hanya berdasarkan norma moral atau hukum alam. Hak dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti hak orisinal, derivatif, dasar, politik, privat, absolut, dan relatif, hingga hak privasi yang baru berkembang. Selain itu, tujuan hukum adalah melindungi kepentingan tertentu, bukan hanya kehendak individu. Konsep penyalahgunaan hak juga diuraikan sebagai fenomena yang kontradiktif. Sekian untuk pemaparan materi tentang hak dan hukum dari saya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.